Sukarti SPD Sampun. di Sampun ya Pak. Tidak lupa kepada rencang-rencang guru senasib ataupun yang tidak senasib dan seperjuangan yang saya hormati pula. Di perjuangan ini sami nasibnya seperti Oke, kepada semua karyawan Yayasan As-Salamah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kajian Ramadan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kajian Ramadan siang hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Dibutiwa imamadillah wa syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah bacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi dapat menjadikan kajian Ramadan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menambah keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kedua yaitu acara inti, acara kajian Ramadan dengan tema hukum vaksin yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Nur Ali Al-Watusani. Kepada Syekh Nur Ali waktu dan tempat disilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'da. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama ingkang
Ketua Yayasan As-Salamah saha jajaranipun ingkang kawula hormati ugi Bapak Kabid As-Salamah ingkang kawula hormati ugi sedaya kepala semua unit ingkang kawula hormati ugi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada saat ini siang hari ini kita dapat bermuajahah bertemu muka di aula yang berkah ini untuk mengikuti kajian-kajian Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mugi katur kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu-estu kita anto-anto syafaatipun wilahi dinten menika kantos dumugi yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya bukan kapasitas saya untuk bicara di depan ini, apalagi membahas hukum vaksin dan hukumnya ini. Saya sendiri juga bukan termasuk ahli vaksin atau ahli kesehatan, juga bukan termasuk ahli hukum agama. Dan ahli hukum agama itu Pak Zainal Mutakin, sarjana hukum Islam SHI. Hadir belum? Belum hadir ya? Belum hadir. Koinulah kebablasan ya. Jadinya kayak surah, kebanyakan tidur. Bapak Ibu yang saya hormati, namun akan kami bahas satu persatu. Tenang saja, ini nanti sebentar saja, tidak banyak-banyak, karena takutnya nanti kebanyakan ngomong malah kebanyakan salah. Karena semoga tidak termasuk dalam dawai Rasulullah idza usidal amru ngawai ahlihi fantadiris sa'a. Kalau sesuatu itu sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya fantadiris sa'a, tinggal menunggu waktu zuhur ya. Sudah zuhur ini alhamdulillah. Tinggal menunggu waktu zuhur sudah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut pengalaman saya, jadi untuk mengetahui, untuk mensikapi atau untuk menghukumi sesuatu itu harus tahu artinya, tahu arti atau tahu definisinya. Nanti beda definisi, beda juga hukumnya, karena definisi ini bisa menentukan hukum-hukum yang akan ditentukan seperti itu. Jadi menurut pengalaman saya, jadi sedikit banyak saya juga tahu tentang adanya vaksin ini, karena hampir 8 tahun saya ini berkecimpung dalam pondok Darul Ayam. Darul Ayam itu pondok pitik atau kandang ayam. Darul Ayam. Nah, ayam-ayam yang baru datang ini 3 hari datang itu sudah divaksin. Nah, sebelum adanya vaksin ini vaksinnya sudah datang duluan. Nah, ini untuk memvaksin ini ada aturannya, ada aturan penyimpanannya. Jadi penyimpanan vaksin itu bagaimana, jangan sampai terkena sinar matahari, jangan sampai terkena radiasi
kondisi panas dan sebagainya. Jadi penyimpanan vaksin ini harus di tempat yang sejuk, di tempat yang dingin. Jadinya vaksinnya tidak mati. Kok tidak mati bagaimana? Karena vaksin ini malah merupakan makhluk hidup atau bisa dikatakan bakteri yang masih hidup atau yang sudah dilemahkan. Seperti itu. Jadi nanti kalau dia mengalami suhu tertentu, dia akan mati dan nanti vaksinnya juga tidak akan maksimal. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa vaksin itu adalah ya penyakit tapi yang sudah dilemahkan. Nah, tugasnya apa tugasnya atau fungsinya? Fungsinya ini untuk menghambat. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu, untuk menghambat atau sebagai imunisasi atau sebagai benteng pertahanan pertama pada penyakit. Jadi nek cara napa niku banser itu ya banser itu bantuan serbaguna, bantuan ansor serbaguna. Jadi nanti kalau ada penyakit ya serbu, ayo kita serbu. Ya enak ya Pak. Kalau orang penyakit ya maju, ayo maju. Pikirkan dia yang penyakit itu. Atau paling tidak kita itu seperti vaksin itu seperti Pak Sopo ya Pak, yang jaga itu Pak Satpam. Kalau ada penyakit atau ada maling yang dari luar langsung ditonjok, diserang. Ya paling itu garda pertahanan pertama. Jadi nanti kalau vaksinnya kalah atau yang petugas ini kalah, ya sudah kebobolan. Berarti kalau vaksinnya sudah tidak maksimal atau sudah bisa fungsi, ya sudah terkena penyakit juga. Nah seperti itu menurut saya. Dan menurut saya. Sedangkan menurut para ahli, vaksin ini adalah seperti yang saya katakan tadi. Kurang lebihnya seperti yang saya katakan tadi. Itu menurut saya. Saya juga dapatkan juga dari mana, terutama Mbak Yu yang memberikan informasi pada saya. Mbak Yu itu nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, untuk vaksin ini kita sudah tahu bagaimana pengertiannya vaksin itu apa, kemudian dari bahan apa vaksin ini dibuat. Ini yang sayangnya kita tidak tahu. Nah, dari bahan apa vaksin ini dibuat, ini yang kita tidak tahu karena ini rahasia perusahaan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ini rahasia perusahaan. Bahan-bahan vaksin ini dirahasiakan karena kalau tidak dirahasiakan nanti semua orang bisa membuatnya sendiri, bisa membuat vaksin sendiri. Nah, walaupun tidak dokter. Nah, untuk vaksin ini tidak hanya berlaku pada dunia kedokteran saja, dunia perdukunan juga menggunakan vaksin untuk membuat menjadi imun atau menjadi kebal. Ini juga dilakukan para dukun-dukun internasional. Menurut cerita teman saya yang dari Blitar, ya, ceritanya begini. Ini percaya atau enggak silakan dengan pikir-pikir sendiri. Nyambung orang ceritanya. Lain ceritanya begini. Jadi setiap orang yang mati meninggal dunia, kemudian dikubur di alam kubur, ya, di alam barzah. Kemudian dalam jangka 1 hari sampai 40 hari ini tubuhnya mengembang
puncaknya itu pada malam 40 harinya. Ledas, ledasnya yang besarnya jarang sampai ledas makin meledas lah. Untuk ini apa namanya, keluar zat-zat ya, semacam zat racun yang bila dihirup oleh seseorang, kalau orang ini bisa atau kuat untuk menghirupnya, itu jadi kebal. Kebal itu kebal senjata, kebal untuk pantauan ya, kebal apa itu kalau jengking terus dicopot lois gede, terus di kebal ya, kebal senjata, terus kebal dari apa namanya, kebal dari santet ya, kebal dari santet, kebal di pelet, kebal di apa lagi, tapi dia tidak kebal hukum yang mesti tidak kebal hukum, pokoknya kebal itu caranya ya, ada caranya ya, ada caranya, ada apa namanya, ritual tertentu ya, seperti itu. Tidak setiap orang yang meninggal malam apa gitu, malam Selasa apa itu biasanya 40 harinya ditunggoni Pak. Kalau ditunggoni, kalau nggak ditunggoni ya seperti itu, diumrah-umrah, kuburannya diumrah-umrah untuk diambil itu tadi. Jadi zat yang semacam racun ini kalau bisa keluar melalui liang-liang atau sela-sela kuburan, nah, itu bisa disedot oleh seorang dukun seperti itu, disedot set. Nah, kalau dia tidak kuat langsung mati. Tapi kalau dia kuat, ya sudah, jaduk, sakti mandraguna, tidak kebal apa-apa. Itu yang digunakan dukun yang masalah untuk meningkatkan atau untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Itu cerita dari Blitar, Jawa Timur. Kalau mungkin ada yang pernah dengar ya, mungkin ya itu apa namanya, cerita dari teman saya. Entah benar atau tidaknya saya tidak tahu. Pokoknya seperti itu. Jadi apa namanya, kelok atau ya, semacam kelok yang keluar dari kuburan itu tadi, kalau terkena sinar bulan, sinar bulan itu seperti apa ya, putih gitu warnanya, putih ke atas kemudian hilang. Oh enggak tentu. Jadi di dalam kubur itu bisa keluar apa tuh zat itu tadi, namanya zat apa atau fosfor namanya itu. Jadi kalau bisa disinari itu bisa ada semacam kayak lampu ke atas itu, kayak hantu lah, mana hantu lah. Padahal itu seperti itu. Kemudian bagaimana hukumnya sekarang? Hukumnya, bicara masalah hukum tentu kita tahu bahwa hukum itu ya ada yang haram, ada yang ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib gitu ya. Cuman saya pemerintah ini kok mewajibkan itu, mewajibkan. Saya tidak orangnya kok mosok diwajibkan. Berarti nek sing ora vaksin mlebu neraka. Wajib kok kita sing ora vaksin mlebu neraka wajib. Wajib itu yang sesuatu yang dilakukan mendapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan mendapat dosa. Makanya kalau dihukumi wajib itu saya enggak malah termasuk ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu nggak boleh. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu nggak boleh. Tapi oke lah, bisa dikatakan wajib, tapi wajibnya wajib bukan syar'i ya, wajib kayak semacam wajib pajak, itu kan harus bayar pajak. Berarti kalau dia tidak membayar pajak
Enggak dosa. Maksudnya terus kuat tabungan wajib. Nah, tabungan wajib bukan berarti kalau dia tidak menabung wajib berarti kan tidak berdosa kan gitu toh, tidak berdosa. Atau yang wajibnya yang semacam itu. Artinya wajib itu harus itu bukan berarti kalau tidak melaksanakan terus rokok, tidak gitu. Nah terus kemudian para ulama juga berselisih pendapat. Ya pokoknya kita mengikuti ulama ya, ulama saja. Kita mengikuti ulama-ulama yang sudah jadi. Oh hukum ini sudah jadi kok. Ya. Sudah jadi kan hukumnya ini. Sudah jadi karena kita sudah divaksin semua. Ada yang belum vaksin? Ada? Ya Allah. Oh. Bagai ngono disuntik. Astagfirullah. Jadi ternyata kita ini sudah divaksin. Berarti hukum ini sudah jadi. Hukum ini sudah ditentukan. Bahwa hukumnya wajib itu tadi atau kalau sunnah ya nggak sunnah ya, kan bukan apa ya, bukan harus itulah. Jadi karena menghindari penyakit itu juga termasuk keharusan, kewajiban. Terus menghindari musuh atau menghindari musuh itu juga keharusan, kewajiban. Nanti umpamanya kita perang ya, kita umpamakan berperang, itu kita menghindar dari tebasan pedang musuh juga kewajiban, wajib mengelak, wajib menghindar. Kalau tidak pasrah aja lah, mati syahid. Oh nggak bisa gitu. Pasrah saja lah, ya dibunuh musuh. Kemudian dia tidak mengelak, tidak berusaha untuk menghindar. Ya nggak bisa begitu. Matinya bukan mati syahid, matinya mati syahid. Nah, terus kemudian ini ya, kita sudah kenyataannya sudah divaksin, bahkan ada yang sudah 3 kali, bahkan ada yang 4 kali ya. Kemudian terus gratis ya Bu? Gratis ya Pak ya? Gratis ya? Mana sih bayar? Oh bayar gratis. Tapi buat saya nggak gratis. Nggak ada yang gratis Bu. Nggak ada yang gratis. Terus gue sopo, tukune vaksin semua nakai gue sopo, Pak Jokowi, banyak lah. Sopo, yang baca. Tahu yang baca nih lo, putus seperti yang baca. Yang baca mau sing putus. Yang baca ini, sopo, itu uang kita lah. Duitnya negara, duitnya sopo. Duitnya rakyat, oke? Mana itu terus apa di TJW ya? Di TJW ya? Di rakyat, jadi kan ya rakyat gitu. Tapi hati-hati, jangan apa terjebak. Ini kos dalam kas BPJS aku udah, ya. Terus udah Pak, pun udah. BPJS kok naik Pak? Oh malah di sini loh, malah di sini. Kok pajak naik, pertalite naik, listrik naik, nikah, gaji gajinya naik, insya Allah. Allahumma amin. Semangat. SPP ini 2. Ya seperti itu ya. Jadi ya ada untungnya kita itu tidak tahu, tidak tahu itu kalau kita tidak tahu kan ya mesti ngeranut wong juga ya, ngeranut pemerintah, ngeranut para ulama kok gitu. Kalau sing kondo jangan kamu sampai menganut ulama, jangan menganut kiai, orang kok manut ulama atau manut kiai
terus manutnya sapa? Manut ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita zaman apa hidup ini? Zaman milenium, zaman milenial langsung menggoleh kanjeng Nabi ya nggak bisa, harus melalui ulama, harus melalui kiai. Nanti kamu di kubur itu nggak ditanya siapa kiaimu, nggak ditanya siapa ulama, ditanyanya waman nabi juga, siapa nabimu. Ya kita ini sudah diajarkan dari dulu, dari sudah mulai lahir kita sudah diajarkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah diajarkan seperti itu sampai mati berdem jadi diulang, bulan boleh ana malaikat loro teko marang sliramu jawab kanthi teges, Gusti Allah iku pangeranku, Nabi Muhammad itu Nabi Gusti marai ngono ngatek napa niku saumur hidup sampai napa niku putra putri asal diwarai kuno janji pelajaran Islam itu ada dalam itu bila roba sampai diwarai seperti itu. Kok gak boleh sama ulama, kok gak boleh manut sama kiai. Katanya nanti kalau ditanya itu enggak ulama sing ditanya, yang ditanya itu nabi ini ya benar nabi ini benar melu nabi, tapi nabi itu kan enggak kita secara langsung bisa berjumpa nabi. Memang kita diajarkan nabi secara langsung kan enggak ya, melalui ulama. Kamu bisa baca Al-Quran dari siapa, kamu bisa sholat madhep kulon itu ya sapa sing ngajari kan gitu. Jadi kita mengikuti ulama saja. Ya untungnya kita itu tidak tahu vaksin ini dari bahan apa dibuat, itu kan tidak tahu. Berkah wong bodoh ya begini. Berkah bagi kita, berkah wong bodoh karena tidak tahu ya tidak apa-apa tahu. Demikian Pak. Ya seperti itulah ya kira-kira. Ada juga yang menghukumi apa haram atau apalah itu. Ada yang menghukumi semacam itu. Ada yang tidak mau divaksin sama sekali. Serah gelem serah gelem divaksin. Kayak Pak Mahfud ya. Tapi dia tidak orang disuntik orang, cuma dia memang tidak setuju adanya vaksin tapi orang seperti ini malah ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya sewaktu ibunya sakit ya. Sewaktu ibunya sakit terus diputus karena sakitnya itu kena COVID, saudara-saudara yang lain tidak berani mendekat, tidak berani tidak berani merawat ibunya. Nah, karena corona itu tadi sudah diputus oleh dokter. Lah yang teman saya ini yang tidak takut sama virus, orang COVID-an, buat dikunjungi itu didatangi sama petugas semua aku vaksin, gue bayar itu bayar semua. Lawan ngomong bukan bayar aku bilang itu saking tidak saking antinya sama vaksin. Tapi ya itu bejone wong iku ana untune, ana keuntungannya, ana hikmah tersendiri. Nah, terus kemudian dia merawat ibunya sampai meninggal dunia ibunya ya. Ini gak ada yang berani mendekat, dia sendiri yang nangani. Akhirnya dibantu sama tenaga medis. Ini semua bawa pakaian yang bawa rupok kayak itu, bawa mukena, bawa helm barang. Ini ada untungnya juga orang-orang seperti itu.